Ya, pemirsa, daya saing digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren positif. Data Digital Competitiveness Index tahun 2023 mencatat skor Indonesia di tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. East Venture bersama Kata Data Insight Center and PricewaterhouseCoopers Indonesia meluncurkan East Venture Digital Competitiveness Index tahun 2023. Hasil riset dan pengukuran East Venture menyebutkan daya saing digital di Indonesia semakin meningkat, yang ditunjukkan oleh skor EVDCI sebesar 38,5 poin pada tahun ini. Angka tersebut meningkat 3,3 poin dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 35,2 poin. Selain itu, secara holistik telah terjadi pemerataan adopsi digital yang sangat baik di semua provinsi di tanah air. Di luar provinsi baru hasil pemekaran yang sudah dipetakan selama 4 tahun berturut-turut. Tentu hasil ini akan menjadi fondasi kuat bagi infrastruktur digital Indonesia di masa depan dan akan menumbuhkan inovasi-inovasi baru ke seluruh pelosok negeri. Adapun sejak 2020 hingga 2023, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara masih menjadi provinsi dengan daya saing digital tertinggi. Tahun ini skor EVDCI Kota Jakarta tercatat di level 76,6, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya 73,2. East Venture menekankan kenaikan indeks daya saing digital Indonesia tersebut tidak lepas dari pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan merata, bertumbuhnya inovasi baru di segala sektor yang inklusif dan berkesinambungan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan mulai dari investor, founder, startup, konsumen, perusahaan swasta, hingga BUMN. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini 2023, daya saing digital Indonesia semakin baik. Sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Bapak Nailul Huda. Beliau adalah peneliti ekonomi digital. Selamat pagi, Pak Nailul. Selamat pagi Mas Pras, selamat salam sehat semuanya. Yes, salam sehat juga. Ini menarik kalau kita cermati daya saing digital Indonesia, tadi sudah dirilis datanya semakin membaik. Bagaimana review Anda nih terkait dengan digitalisasi di Indonesia saat ini? Apakah benar-benar sesuai dengan harapan banyak pihak? Ya, kalau kita lihat datanya memang seperti itu Mas Pras. Jadi memang kita kan sudah dengar lah ya beberapa program pemerintah untuk meningkatkan dari sisi infrastruktur dan sebagainya. Nah makanya memang nilai dari daya saing digital di Indonesia ini semakin membaik gitu. Nah namun masalahnya kan tadi tentang pemerataan itu saya juga ada pertanyaan juga sebenarnya bahwa ya memang apakah memang peningkatan ini banyak dinikmati oleh provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Terlebih kalau kita lihat data ini kan masalah infrastruktur, masalah sumber daya manusia, terus masalah penggunaan bisnis dari ekonomi digital ini kalau saya melihat masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Misalkan nih kalau kita lihat data dari fintech aja gitu kan. Fintech P2P lending itu dari sisi investor maupun borrower itu 80% itu ada di Pulau Jawa. Jadi memang masih sangat timpang gitu Mas Pras untuk penggunaannya. Nah ini yang kita dorong bersama bahwa ya bukan hanya infrastruktur, tapi masalah SDM dan penggunaan dari ekonomi digital untuk produktivitas ekonomi itu diratakan lagi. Baik, infrastruktur SDM nampaknya juga masih menjadi perhatian begitu ya dari pemerintah kalau memang ini pemerataannya lebih adil dan juga merata hingga ke pelosok negeri. Dan bagaimana dengan tadi informasi bahwa dari East Ventures Digital Competitiveness Index begitu di tahun 2023, daya saing digital Indonesia di posisi 38,5 poin. Ini naik dibandingkan dengan tahun lalu sekitar 35,2 poin. Nah, apa yang bisa kita cermati dengan daya saing digital Indonesia secara keseluruhan begitu? Ya, kalau nilainya pasti akan naik sih Mas. Ya, kalau nilainya pasti akan naik. Karena kan itu kan pasti akan ada bertambah kan infrastruktur. Misalkan BTS 4G di kota-kota kabupaten terpelosok itu
pasti akan meningkat gitu. Oke. Itu sudah pasti itu karena setiap tahun kan pemerintah pasti akan ada pembangunan ke arah sana. Nah, tapi yang kita suarakan itu adalah ya kue ekonomi digital yang besar ini kan banyak dinikmati oleh teman-teman kita, keluarga-keluarga kita yang ada di luar Pulau Jawa, terutama untuk daerah 3T. Nah, studi indeks tahun 2021 itu menyebutkan memang masih ada gap antara kualitas digital ya. Kualitas digital ini mencakup 3 aspek. Ada infrastruktur, SDM, sama penggunaannya. Nah, ini masih ada ketimpangan antara di daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa gitu. Nah, ini harus jadi konsen juga oleh pemerintah bahwa ya ini bukan cuma infrastruktur nih masalahnya, tapi masalah SDM, masalah usage itu harus jadi highlight lah bagi pemerintah. Dan kita tahu juga pemerintah cukup concern dan komitmennya kuat ya kalau kita lihat digitalisasi semuanya begitu diarahkan ke sana, UMKM termasuk salah satunya dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, kalau kita bicara mengenai infrastruktur di daerah 3T yang seperti Anda sampaikan tadi, pada saat memang infrastrukturnya sudah ada, jaringan internet sudah tersedia, Anda katakan tadi SDM menjadi salah satunya. Apakah literasi edukasinya juga ini yang justru tidak sebanding ataupun tidak berbanding lurus lah dengan pengadaan infrastruktur yang ada? Ya, kalau kita lihat literasi membaik ya Mas ya. Tapi memang belum optimal nih. Oke. Kalau kita lihat kan di data ini ya, data digital ranking gitu kan. Digital ranking itu untuk masalah knowledge, Indonesia tuh berada di peringkat 62 atau 63 gitu. Dari 64 negara yang disurvei. Artinya adalah ini terjadi peningkatan, tapi negara lain udah meningkat lebih jauh gitu. Ya, contohnya Malaysia, Thailand, Singapura itu kan pengetahuan mengenai digitalnya sudah baik sekali. Nah, kita harus mengejar ke sana, bukan cuma mengejar angkanya yang terus meningkat, tapi kita harus bisa accelerate gitu. Jadi, istilahnya kita nggak harus puas ya. Kita bersyukur kita naik, tapi kita jangan puas sampai naikannya nggak signifikan gitu. Kita harus mengejar dengan negara-negara lain. Menurut Anda tantangannya lebih besar kita membangun infrastrukturkah atau justru peningkatan edukasi dan literasi masyarakat terkait dengan digital? Ya, kalau infrastruktur itu kan bisa diselesaikan dengan cara jangka pendek ya, Mas Beras ya. Bangun tower, terus kemudian ada backbone, palaparing gitu kan. Itu kan infrastruktur fisik gitu kan. Nah, tapi kalau masalah literasi, penggunaan ekonomi digital, kualitas sumber daya manusia, itu long term. Baik. Ya kan. Nah, long term ini harus mulai dari yang paling basic. Misalkan, ya kita mengenalkan komputer kepada ya adik-adik kita yang masih SMP, SD gitu kan, untuk sudah terbiasa menggunakan komputer, termasuk di pelosok-pelosok itu. Nah, ini akan meningkatkan literasi digital. Karena kalau kita lihat ke persentase penduduk dewasa yang bisa menggunakan komputer di Indonesia itu masih rendah. Makanya yang memiliki komputer itu cuma 20-25% dari penduduk kita. Nah, tapi untuk pemilikan HP, smartphone ya, itu tuh tinggi gitu. Jadi kayaknya istilahnya kita harusnya belajar komputer dulu, terus kita baru belajar untuk ke HP gitu. Jadi pemanfaatan ekonomi akan lebih jalan. Karena kalau kita lihat pemanfaatan ekonomi melalui komputer itu lebih tinggi dibandingkan melalui handphone. Dan menariknya, ini kalau dari hasil scoring yang tadi sudah disampaikan begitu dari Isventure, DKI Jakarta menempati posisi kalau bicara mengenai tingkat provinsi begitu di Indonesia. Berikut ini kami sampaikan infografik beberapa data yang mungkin menarik untuk disimak ini pemirsa terkait dengan indeks literasi digital Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2022. Kita lihat trennya sebenarnya juga positif ya. Ini data dari Kemenkominfo. Di tahun 2020 3,46%, kemudian
naik terus indeksnya sekitar 3,49 poin, satuannya bukan persen pemirsa. Kemudian di tahun 2022 naik lagi menjadi 3,54 poin. Itu dia untuk indeks literasi digital di Indonesia. Kemudian daya saing digital Indonesia berdasarkan tingkat provinsi ini seperti apa indeksnya? Ya, ini adalah salah satu pertanyaan yang tertunda tadi. Wilayah DKI Jakarta menempati posisi pertama dari EVDCI tahun 2023 sekitar 76,6 poin, disusul Jawa Barat, kemudian Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah dan juga Bali. Ini hanya beberapa provinsi saja begitu yang saya ambil, tapi ini kita lihat porsi dan kuenya memang yang terbesar di wilayah Jawa, termasuk ada Bali juga di sana. Kemudian akses internet penduduk di atas usia 5 tahun, ini kita lihat juga trennya naik terus nih. Dari tahun 2016 sampai dengan 2022, 25,37% tercatat di tahun 2016. Ini terus melaju kencang begitu ya, sering dengan penambahan infrastruktur, kemudian tadi literasi digital kita yang cukup masif yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait, sehingga di tahun 2022 sudah naik menjadi 66,48%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Nailul Huda, peneliti ekonomi digital. Ya, Mas Nailul, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, indeks literasi digital Indonesia yang trennya juga positif ya, sesuai dengan data dari EVDCI 2023 yang dirilis tadi oleh East Venture ya. Nah, DKI Jakarta ini 76,6 poin indeksnya yang kita lihat dari saing digital Indonesia. Apa yang perlu kita cermat? Ibu kota negara, pusat ekonomi Indonesia, dan memang wajarkah posisi itu menempati pertama untuk wilayah DKI Jakarta? Sangat wajar sekali nih Mas Pras. Kalau kita lihat kan dari sisi infrastruktur sudah siap, sumber daya manusianya juga sudah siap, kemudian tinggal penggunaannya juga sudah oke gitu. Nah kalau kita lihat data pembanding gitu misalkan ya, tadi kan disebutkan kan sama Mas Pras itu lebih banyak di Pulau Jawa gitu kan. Tadi kan peringkat 1 sampai 5 itu di Pulau Jawa gitu kan. Nah ini selaras dengan data dari fintech P2P lending yang memang hanya dimanfaatkan 80% ya, itu oleh masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Nah, luar Pulau Jawa itu 20% gitu loh. Jadi sangat rendah sekali gitu. Terus kalau kita lihat data lainnya seperti penduduk atau pelaku usaha yang melakukan usaha e-commerce itu rata-rata di provinsi Pulau Jawa itu sudah 25% ke atas. Nah, tapi kalau provinsi-provinsi di Indonesia Tengah dan Timur itu masih rendah sekali. Bahkan ada provinsi yang dia di bawah 5%. Jadi pelaku usahanya itu dia nggak kenal apa itu e-commerce dan sebagainya gitu. Walaupun memang infrastruktur sudah ada, tapi mereka nggak tahu nih harus buat apa gitu. Nah, itu dia. Jadi mereka ya internet hanya untuk berkomunikasi dan sebagainya, tanpa mereka bisa manfaatkan itu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Poin yang menarik, kalau kita lihat kan pemerintah, Kementerian Koperasi UKM dan lain-lain begitu terus melakukan digitalisasi sektor-sektor usaha, UMKM dan lain-lain. Dan ini kan cukup masif juga sampai ke seluruh pelosok. Nah, apakah memang belum efektif dan optimal begitu, Mas Nailul, atau memang ada bottleneck di sana begitu dari sisi tingkat pemahaman, pendidikan dan lain-lain, atau memang benar-benar aksesnya yang belum terbuka lebar? Kalau akses internet nampaknya dari data itu sudah cukup menunjukkan bahwa memang penetrasi internet itu meningkat, terus kemudian pembangunan infrastruktur secara masif itu ada gitu kan. Nah, tapi memang masalah bottleneck-nya itu adalah di SDM dan usage-nya. Di kajian indeks itu menekankan dua hal tersebut, bahwa sumber daya manusia, kemudian mereka harus diberikan pemahaman bahwa dengan adanya internet mereka bisa melakukan apa aja gitu. E-commerce, menambah modal dari fintech P2P lending dan sebagainya. Yang itu kan satu ekosistem digital gitu kan. Dan itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Harus ada kesinambungan antara infrastruktur SDM sama usage-nya itu.
Ya lantas bagaimana kalau memang SDM masih menjadi salah satu kendala, terus kan pemerintah juga ingin meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, apalagi 3T Ya, seperti yang Anda sampaikan juga tadi. Dan ini masih terkendala dengan pemahaman. Mereka belum tahu harus memulai bisnis dengan memanfaatkan layanan internet itu seperti apa. Siapa pihak yang nanti jadinya harus ikut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa masyarakat di 3T tadi juga bisa menikmati layanan internet dan juga ikut terangkat kesejahteraan mereka begitu dari sisi ekonomi digital misalnya. ya. Kita pasti membagi dua strategi ya, Hmm. jangka pendek sama jangka panjang gitu. Nah, jangka pendeknya ini ya pasti akan melalui pelatihan gitu kan. Pelatihan, terus kemudian ketika sudah ada infrastruktur internet di suatu daerah, jangan langsung ditinggal. Itu kita ajak swasta untuk masuk ke situ, untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ya ini loh pemanfaatan untuk ekonomi digital bisa buat A, B, C, D gitu, misalkan seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian dalam jangka panjang, saya melihatnya ini ada di sektor pendidikan. Karena kalau kita lihat nih, Mas Pras, Indonesia ini punya roadmap yang jelas mengenai integrasi pendidikan dengan ICT. Oke. Ya kan, dan bahkan kita 2012 itu udah ada gitu. Nah, pasti kan targetnya kan 100% ya gitu kan. Yes. Nah, tapi di tahun 2018 itu hanya 36% institusi pendidikan sekolah SD yang dia sudah mengenal internet. Ya kan, ICT lah. Oke. Nah, artinya adalah kita sudah punya yang bagus, tapi nggak implementasinya masih kurang gitu. Nah, makanya kita dalam hal pendidikan, terutama untuk ya dulu ya masyarakat ini ya, menurut SD zaman saya itu kan nggak kenal internet, Iya. komputer itu juga jarang, dan itu yang menjadikan Oke. ya akhirnya pemanfaatan ekonomi digital akan terhambat gitu kan. Nah, untungnya saya di Pulau Jawa gitu kan, Oke. bahwa Iya, ya adopsi digital ini masih kencang gitu. Bayangkan kalau teman-teman kita yang ada di luar Pulau Jawa dari SD nggak mengenal komputer, nggak mengenal internet, sampai sekarang pun mereka nggak bisa manfaatin internet gitu. Nah, Itu yang terjadi, Mas Pras. oke, di satu sisi dengan keketuaan Indonesia dalam ASEAN kan menginginkan bahwa UMKM bisa menjadi penggerak roda ekonomi kawasan. Nah, bagaimana kita mau bisa menjadi leader sementara juga di bawah masih ada PR-PR yang harus segera dituntaskan. Ya, semakin menarik kalau kita berbincang daya saing digital Indonesia yang semakin membaik, tapi ternyata juga masih ada beberapa PR yang harus dituntaskan dan ini menjadi concern dan mungkin perhatian juga dari pemerintah dan pihak-pihak terkait mengingat ini menjadi salah satu fondasi yang harus dibangun. Baik, Mas Nailul, ini bagaimana Anda melihat dengan kondisi yang ada, masih ada beberapa PR dari sisi pemerataan digitalisasi Indonesia begitu dari Sabang sampai Merauke hingga ke pelosok negeri, jadi tidak hanya terpusat di wilayah Jawa saja misalnya begitu. Bagaimana Anda melihatnya di tahun 2023 keketuaan Indonesia di ASEAN, kemudian bagaimana pemerintah mendorong UMKM kita bisa menjadi penggerak ekonomi wilayah ASEAN. Anda melihat bagaimana kans dan potensinya? Ya, yang pasti kita mendukung ya keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun ini gitu kan. Karena ini agenda yang cukup penting juga untuk Indonesia agar peran di regional kawasan ini semakin besar. Nah, ini kita harus dorong juga bahwa kita masih mengingatkan pemerintah masih ada PR dan sebagainya. Nah, tapi saya rasa sih sebenarnya itu dua hal yang terpisah ya, Mas Pras ya. Kita harus mendukung itu, tapi kita juga harus mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan PR dan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini ya juga sudah on the right track lah, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tinggal kita menambah seperti SDM, kemudian kita bisa meratakan untuk di Indonesia di timur gitu kan, pemanfaatan dari ekonomi digital, internet dan sebagainya. Karena kalau kita lihat kan pembangunan 4G misalkan gitu kan, ini kan sudah on the right track, kita sudah bisa mengikuti negara lain gitu kan. Nah, tapi memang ada nih yang
provinsi-provinsi yang harus didorong gitu, bahwa bukan cuma 2G atau 3G, tapi kita bisa meratakan jaringan 4G gitu. Tapi Oke. itu sebuah nggak harus dipertentangkan sih, kita dukung dua-duanya untuk maju. Baik, tapi kalau kita lihat tantangan terbesar lagi-lagi SDM kan memang tidak semudah. Oke lah misalnya kita membangun infrastruktur setelah selesai, ya selesai begitu kan. Tinggal SDM ini yang butuh jangka panjang, berkesinambungan dan juga pengawasan serta pendampingan mungkin yang paling utama Mas Nailul. Nah, lantas bagaimana peran Pemda kah juga ikut di sana, dinas-dinas yang terkait begitu, terkait dengan bagaimana literasi dari Internet of Things misalnya ini juga bisa meresap dan dirasakan manfaatnya. Tentu bukan cuma PR satu pihak ya Mas ya. Jadi kita memang dari pihak pemerintah pusat, pemerintah Oke. daerah, bahkan swasta itu ikut bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat kita gitu. Contohnya memang kalau di beberapa platform digital itu sudah ada program yang untuk meningkatkan kapasitas UMKM, misalkan seperti itu. Terus kemudian penggunaan KRIS dan sebagainya itu ikut mendorong. Nah, ini yang seharusnya bisa dikoordinasikan Oke. oleh pemerintah bahwa ini ada peran Pemda ini, peran Bank Sentral ini, peran dari KL ini gitu kan. Jadi ini harus berkesinambungan gitu. Nah, ini saya rasa sih itu bisa lah dilakukan oleh pemerintah. Oke. Proyeksi Anda bagaimana terkait dengan daya saing Indonesia ke depan? Paling tidak apakah terus akan bertumbuh seiring dengan tadi sebenarnya kita sudah on the track ya untuk pembangunan digitalisasi di Indonesia. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya kalau untuk angka gitu, itu pasti optimis akan naik gitu. Oke. Tapi memang kalau untuk pemerataan pasti akan ada pemerataan. Tapi nampaknya itu harus dioptimalkan lagi gitu. Saya sih berharapnya Oke. tahun ini bahkan tahun 2024 ketika kepemimpinan Pak Jokowi berakhir, itu masalah ketimbangan digital itu sudah bisa diminimalkan. Oke. Gitu. Iya. Jadi ya, semoga ada solusi juga yang ditawarkan oleh pemerintah, paling tidak untuk bisa mengejar ketimpangan dibandingkan ketertinggalan. Karena kalau kita bicara ketertinggalan, sepertinya sudah cukup merata ya dari sisi pembangunan infrastrukturnya. Begitu tinggal SDM saja yang perlu ditingkatkan. Baik, Mas Nailul, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan pada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi.